Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa belajar kandungan isi Al-Quran, kemudian dia mampu mengamalkannya. Jadi kalau ada orang baik di muka bumi ini, maka di antara yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ini mengandung banyak pengertian. Pengertian yang pertama, jika kita belajar Al-Quran dengan benar itu, maka yang didapatkan pertama kali dari Al-Quran itu nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, apalagi datang ke tempat ini setiap pekan, ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bis, ya, naik sepeda, naik sendal, ya, dan seterusnya sampai tiba di sini. Untuk belajar Al-Quran, tapi pelajaran itu tidak merubah dia menjadi lebih baik. Berarti ada yang salah dengan cara dia belajar. Ada yang keliru dengan cara dia menangkap pengetahuan. Sebab seorang yang belajar Al-Quran itu ciri pertamanya, kata Nabi, langsung Nabi yang sebutkan, ciri pertamanya Al-Quran yang ia pelajari akan merubah kepribadiannya, memiliki sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Jadi kalau antum sudah mengaji di sini, sudah mengaji di sini, pulang dari sini, itu ada perubahan kebaikan. Mata melihat yang baik-baik. Jadi yang tak baik itu sudah nggak bisa dilihat lagi, karena yang kita kaji itu Al-Quran. Kalau antum mendengar, senang yang baik-baik, yang tak baik itu sudah nggak senang lagi. Kalau antum berjalan, senang berjalan pada yang baik, yang tak baik itu sudah nggak enak lagi kemudian dipijak dan dituju. Kenapa? Karena yang kita pelajari Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, mungkin agak berbeda. Tapi kalau Al-Quran, ukurannya hadis langsung, bahkan nanti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah ke-35 Fatir, di ayat ke-32, yang paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah membagi nanti pelajar Quran itu pada 3 bagian. Ada pelajar yang tidak sukses, ada pelajar menuju sukses, ada pelajar yang sukses. Ya, thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan isi Al-Quran itu, kandungannya itu kepada hamba-hamba terpilih di antara sekian hamba kami. Masya Allah, jadi kalau antum datang ke sini belajar Al-Quran, antum tuh bukan sekedar datang, Anda dipilih oleh Allah. Betapa banyak orang hidup sekarang di muka bumi. Kenapa Anda yang terpilih ke sini? Kenapa Anda yang datang? Kenapa Anda mau belajar? Investasi waktu, tenaga, ya, juga biaya dan sebagainya. Mau berangkat. Kalau bukan Allah yang gerakan, siapa yang bisa meringankan langkah kita untuk berada di sini? Jadi kalau Allah sudah pilih, Anda kemudian harus yakin dengan pilihan itu. Saya memilih Anda mengerjakan sesuatu, Anda tidak kerjakan dengan baik, bukankah saya kecewa? Allah memilih Anda untuk berubah jadi baik, Andanya nggak jadi baik. Bagaimana kemudian Allah menyikapi itu semua? Jadi kalau Allah sudah pilih Anda untuk berubah menjadi baik, Anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika Anda sudah mulai berada di majlis ilmu dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Itu ada di dalam hadis Al-Bukhari dari sekitar 97 pembahasan. 97 kitab di hadis Al-Bukhari. Di kitab ketiga namanya Kitabul Ilmi. Kitab pertama Kitab Bad'ul Wahyi, yang kedua Kitabul Iman, yang ketiga Kitabul Ilmi, nomor hadis 71. Yang paling kiri sebelah atas di kitabnya jilid yang pertama. Nabi langsung menyampaikan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan juga hadis ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya. Lihat kalimat Nabinya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Man itu ismun mausul, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Huruf sambung, konjungsi, nunjuk pada objek atau subjek. Siapapun secara personal, tanpa batas. Di setiap orang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, setiap orangnya, setiap Anda. Dan itu umum, jadi nggak peduli background Anda itu siapa. Apakah Anda pernah menjadi seorang penjahit? Apakah penjahat? Apakah pejabat? Apakah orang yang pernah berbuat maksiat? Pernah ada yang menipu? Pernah ada yang riba? Pernah mabuk? Pernah zina? Bahkan pernah membunuh? Kalau Allah sudah inginkan baik, jadi baik tuh. Contoh paling gampang di jahiliyah, kan komplit di situ. Penipu ada, pembunuh lengkap, pembegal ada semua. Jadi kalau ada yang sekarang penipu, pembunuh, pembegal, telat sebetulnya.
Karena sudah keduluan. Cuman yang paling aneh, mereka itu taubat dan membawa pesan taubat dalam kehidupan. Jadi kalau orang modern sekarang nggak taubat, keterlaluan. Orang yang disebut jahiliyah mau taubat berubah jadi baik, duduk di majlis Nabi diinginkan baik. Kita mewarisi ta'lim Nabi, kenapa tidak merubah kita menjadi lebih baik? Kalimat Allahnya indah. Kalau bahasa kita begini, saya tidak peduli seburuk apapun engkau dalam pandangan manusia, sejahat apapun keburukan yang pernah engkau lakukan, kata Allah, ketika anda diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka anda akan jadi baik. Apa ciri pertamanya? Yufaqihu fiddin. Maka dia akan dibimbing, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu, memahami tuntunan dari syariat ad-din sampai paham, bukan sekadar duduk. Karena kalimatnya fiqih, fiqih itu paham, mengerti. Jadi memang ini fokus, berniat benar untuk belajar, bukan sekadar duduk ngamat kiri kanan, begitu berlangsung ambil sendal orang misalnya. Dia betul-betul fokus ingin belajar, dia siapkan dirinya. Itu kata Nabi, itu orang yang pertama kali disebut langsung oleh lisan Nabi, ini orang diinginkan baik menurut Allah. Saya sering katakan, kalau orang Bekasi bilang anda baik, jangan dulu senang, karena orang Makassar belum tentu kenal anda. Se-Jawa menyebut anda baik, Sumatera belum tentu lihat anda. Se-Asia menyebut anda baik, orang Afrika pun mimpi gak pernah lihat anda. Tapi kalau Allah katakan anda orang baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan anda yang terbaik. Dan anda pulang dengan status yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya nanti orang yang belajar Al-Quran ini terbagi 3 bagian. Kata Allah, saya sudah berikan warisan, cuman warisannya nggak dipakai. Sama seperti begini, ada orang nerima warisan sekarang, banyak dapatkan, 1 miliar tiap orang. Apakah kemudian 3 orang yang mendapatkan, misal 3 orang dapatkan warisan setiap orang 1 miliar. Apakah setiap orang akan menggunakan uang itu dengan cara yang sama? Kadang bisa berbeda. Ada yang bangun madrasah dari uang itu, ada yang bangun masjid, ada yang berderma, dan tidak sedikit yang digunakan untuk bermaksiat dan berfoya-foya saja. Ada yang mendapat warisan langsung dari Allah berisi kitabullah Al-Quran. Bahkan dia bisa datang ke majlis ini untuk belajar Al-Quran. Cuma sayang nanti ada 3 golongan terbagi dari orang itu. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Ini golongan pertama, hati-hati. Hati-hati ya. Bahkan nanti di majlis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran. Quran surat sekian, ayat sekian. Tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Awas, karena Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 ya, sampai dengan 206, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara tuh memukau kata-katanya. Punya magis kalau bicara. Menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah. Tapi dia tempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya. Paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat, digunakan pada yang tidak tepat. Bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti, ayat 140. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushafnya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran Al-Kitab, jika anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan pasti terjadi, itu ada yang demikian. Maka jangan sertai mereka, kata Al-Quran. Jangan sertai, jangan ikuti majlisnya, jangan ditonton acaranya, jangan dibaca bukunya. Indah. Dan Al-Quran tidak mengatakan cela mereka, tidak. Saking indahnya bahasa Al-Quran, gak usah dicela. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Itu perbuatan sudah dicela. Ngapain mencela yang sudah tercela? Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. Lalu kenapa?
Kalau ditinggalkan, nanti dia merasa ada yang salah dalam dirinya. Supaya dia balik lagi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia balik lagi. Kalau sudah balik, rangkul lagi. Itu indah ya. Celaan tidak ada. Makian tidak ada. Ya, hal-hal buruk tidak ada. Hoax tidak usah dibuat. Tinggalkan aja. Nanti dia sadar, oh ada yang salah dengan saya. Indah sekali merangkulnya. Balik lagi, baru kita rangkul. Tapi kalau Anda ikuti, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda seperti itu nanti. Statusnya muslim tapi sholat tidak, puasa tidak, azan tertukar di masjid gak ada yang azan, tempat ibadah lain azan. Masjid kosong gak ada sholat, tempat ibadah lain ikutan sholat. Bahkan yang paling aneh, masjid banyak kok sholatnya di tempat ibadah lain. Nanti ada yang salah di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba kita nilai ya. Ini sampai dengan malam ini, di pertemuan saat ini, apakah kajian kita sudah merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah? Wa minhum muqtasid, ada orang yang sedang berubah nih, hijrah tengah-tengah. Ya, maksiat tidak, tapi berbuat baik pun bagi yang lain belum. Baru paket hemat untuk pribadinya. Ya, di kalau baca Quran mojok-mojok dekat tiang, ulang-ulang. Bah, silahkan Ustadz jadi imam. Saya belum Ustadz. Masih mengulang dulu, malu nanti. Padahal sudah hafid 30 juz. Itu paket hemat itu, muqtasid. Ya, ada yang dekat mimbar bolak-balik. Masya Allah, khusyuk bacanya. Pak, silahkan jadi imam. Ah, belum, saya masih belajar. Emang Bapak mengulang surat apa tadi? Al-Ikhlas. Tapi dekat mimbar. Itu muqtasid, berubah dia. Bagus daripada tidak sama sekali. Sebelumnya rajin lihat berita. Sekarang dia mulai baca Al-Quran. Sebelumnya keluar nggak bawa apa-apa. Sekarang naik busway pun bawa mushaf. Naik kereta bawa mushaf. Bawa aplikasi, baca Quran, ada perubahan di situ. Masuk paket hijrah, paket pertengahan. Nanti kalau sudah bagus itu, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang ketika mendapatkan Al-Quran itu merubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan merasakan kalau menatap dia sudah nggak suka dengan yang nggak baik lagi. Kalau lihat tayangan nggak bagus nih, palingkan. Mendengar sedang nggak enak dengan topik-topik yang maksiat. Begitu dia dengar nggak bagus nih, palingkan. Ah, itulah yang berhasil itu. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda ikut ta'lim Al-Quran seperti itu, sampai di situ, maka berbahagialah. Artinya, kita sudah masuk dalam wilayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dipertahankan sampai wafat menghadap Allah. Dan itu yang tidak mudah nanti.